Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oksar Reviansah, NIM 1714111019 dari kelas XD semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan. Baik, langsung saja. Soal yang pertama adalah jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Jawaban yang nomor satu itu yang pertama, prinsip 5C dulu ya. C yang pertama itu adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Nah, kriteria dari karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya dari bagian customer service. Dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan kriminal atau punya kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjaman atau cicilan. C yang kedua adalah capacity atau capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjamnya dalam membayar kreditnya. Nah, kriteria ini juga dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Nah, jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya bakal ditolak. Kriteria selanjutnya adalah kapital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar, jumlahnya lebih besar dari kredit yang diberikan. Nah, kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Nah, hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman nanti yang tentu terpengaruh atas kondisi keekonomiannya. Nah, selanjutnya itu prinsip pemberian kredit 7P. Yang pertama itu ada personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan tadi, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kedua dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabahnya berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya jika bank tersebut
berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability-nya dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Nah, P yang terakhir dari prinsip 7P itu adalah protection. Protection ini tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Soal yang nomor 2 adalah Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada pada bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak sebesar 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah uang yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Bunganya memberikan bunga sebesar 10% per tahun dikalikan dengan nominal deposito Kalisa sebesar 300 juta rupiah dikali 1. Lalu dibagi dengan 12 bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan, maka dibagi 12 bulan. Maka hasilnya nanti akan ketemunya Rp2.500.000 per bulan. Karena dikenakan pajak, maka bunga per bulannya Rp2.500.000 dikali 15% pajak. Maka hasilnya akan pajak yang harus dibayarkan adalah Rp375.000 per bulan itu. Iya, per bulan. Bunga bersih per bulannya yaitu Rp2.500.000 dikurang pajak Rp375.000, maka hasilnya akan ketemu Rp2.125.000 per bulan. Per bulan. Bunga yang diterima Kalisa selama 3 bulan itu berarti bunga bersih per bulan dikali dengan 3 bulan. Rp2.125.000 dikali 3 bulan. Berarti Kalisa menerima bunga selama 3 bulan sebesar Rp6.375.000. Ke soal yang terakhir, nomor 3, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut.
Nah, secara umum ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama, membangun permintaan. Penjualan hanya bisa terjadi bila ada permintaan dari konsumen. Untuk membangun permintaan tersebut, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Yang kedua, membangun kepuasan konsumen. Tidak cukup hanya mendapatkan permintaan dari konsumen untuk mencapai target perusahaan. Tujuan selanjutnya adalah untuk membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran berikutnya adalah untuk mendapatkan progres positif dari market share produk. Pasar ibarat sebuah kue, dan setiap potongan kue itu merupakan gambaran market share. Semua perusahaan mengharapkan terjadi peningkatan dan perluasan market share atau penjualan, walaupun terkadang hanya memiliki target untuk mempertahankan market share yang sudah diperoleh. Yang keempat adalah mendapatkan keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan menetapkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilan. Mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan manajemen pemasaran. Bagaimana perusahaan bisa menjual dengan nilai margin optimal, bisa menghasilkan tingkat penjualan yang maksimal. Yang kelima, mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, tujuannya adalah untuk mendapatkan pencitraan sesuai dengan harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan, baik dari sisi konsumen, mitra, investor, dan tenaga kerja. Yang keenam, yang terakhir ada menjaga kelangsungan usaha. Pemasaran adalah ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Itulah alasannya mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Konsep manajemen pemasaran diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemuasan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan pertahanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberi kepuasan terhadap apa yang diinginkan konsumen. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut. Ada 3 elemen penting yang termasuk konsep manajemen pemasaran, yaitu yang pertama ada orientasi pada konsumen atau market oriented. Konsep pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya mengapa dalam strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. Yang kedua adalah perencanaan kegiatan pemasaran. Pengaturan secara dinamis sebagai bentuk penyusunan sebagai berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Semua aktivitas pemasaran mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lain yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Dengan begitu, maka proses analisis yang pengawasan terhadap hasil pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Nah, hal ini dapat pada akhirnya akan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap kegiatan pemasaran. Yang terakhir adalah kepuasan konsumen. Unsur yang paling penting di dalam pemasaran adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, tapi juga dari bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Mungkin hanya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.